Tapi yang host sekarang yang sudah. Siapa yang merekam ini? Kita nih. Saya tadi yang pencet, Pak. Kan ada request tadi. Saya tadi minta request. Iya, sudah. Oke, clear. Ya, lanjut, Dik. Iya, sudah tampil nih, Pak. Jadi makna al-ikhwah kita perlu sama-sama lebih hati-hati dalam persoalan ini. Maka nanti kita akan membuktikan ya tentang sistematis kajian al-ikhwah. Untuk persoalan etimologisnya, kata al-ikhwah ini diangkat dari, kami ambil dari ayat Al-Quran surah Yusuf ya, surah ke-12 ayat 58. Yang menunjukkan saudara di sini ada yang dikatakan ya saudara sekandung dan saudara non kandung. Ya. Ya, kalau kita menguasai ilmu nahu, sorof, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, masya Allah, di situ kita akan bisa merenungi di mana arti untuk menunjukkan makna saudara sekandung dan makna saudara non kandung. Dari ayat ini, di sini dari ayat ini bisa kita lihat wajaa ikhwatun Yusuf, ya. Dan datang siapa saudara-saudaranya Yusuf. Nah, maka di sini menunjukkan ikhwatun dalam bentuk jamak, saudara-saudaranya Yusuf. Wajaa dan datang siapa saudara-saudaranya Yusuf. Berarti di sini yang ditunjukkan di sini adalah saudara sekandung. Ya. Fadakhalu, kemudian dia masuk alaihi faraftuhum dan sebagainya. Ya, ila akhir. Intinya kita ini mau mengkaji tentang kedudukan al-ikhwah sebagai saudara kandung dan saudara non kandung. Jadi ayat ini secara etimologis menunjukkan bentuk jamak daripada saudara sekandung. Ya, ikhwatu Yusuf, saudaranya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian untuk saudara non kandung, ya. Dalam terminologisnya untuk saudara non kandung kami ambil dari surah Asy-Syarah surah ke-26 ayat 106. Di ayat ini dijelaskan ifqala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Ifqala, maka jikalau berkata lahum kepada mereka, berarti ini sudah otomatis ya dalam bentuk yang lebih banyak lagi objeknya ataupun juga mudhafun ilaih, mubtada, dia di sini menjadi mudhafun ilaih, akhuhum mudhaf li mudhafun ilaih, saudara mereka. Yang dimaksudkan saudara di sini bukan saudara kandung, tetapi saudara non kandung. Atau lebih jelas lagi kalau dikatakan sebagai kabilah. Ketika saudaranya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, ya, ifqala lahum, ketika berkata kepada mereka, ahuhum, siapa saudara mereka, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada mereka, Nuhun, ya, maka ini diterkibnya hiyo kalau dalam bahasa terkib, bahasa kitabnya. Menjelaskan dia adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berkata, menyeru, ala tattaqun, mengapa kalian ini tidak takut kepada Allah? Mengapa kalian ini tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian persoalan antara etimologis dan terminologis di sini kita bisa lihat membedakan antara saudara kandung, saudara sekandung dan saudara non kandung. Baik itu dalam bentuk kabilah, baik itu dalam bentuk ya perserikatan, pergaulan dan sebagainya, pertemanan. Maka di bahagian yang berikutnya kita akan membahas tentang skeptisisme al-ikhwah. Kenapa? Karena seperti inilah
ketika kita mengkaji, maka perlu juga kita hadirkan, kita berpegang kepada skeptisisme. Maksudnya ini apa? Syakun, keraguan, apa benar enggak itu ya pengertian daripada al-ikhwah dengan mengatakan ada saudara sekandung dan ada saudara non kandung. Jadi sengaja kemudian kami memasukkan di dalam pembahasan yang kedua dalam epistemologinya ya tentang skeptisisme, syakun, atau bahasa kita mesti tidak percaya. Enggak percaya saya, mana buktinya? Maka kita mau buktikan ya batasan-batasan persaudaraan itu di dalam Al-Quran sih yang mana? Oh, enggak jalan malah yang di situ, Pak. Enggak jalan yang dianunya. Allah. Ya, Pak, di sini torang yang bisa saya Iya, baca. enggak jalan. Torang. Justru di sini saya yang jalan. Aduh, enggak jalan ayatnya di situ. Ya Allah. Yang toran ada, yang dorang tidak ada. Iya. Tadi sudah masuk ke slide 5 sebenarnya, Pak. Iya. Ngana Jo, Oh, enggak. Pak Kuda. Ini saya yang terputus anunya, Pak. Yang akun yang satu yang pakai wifi yang terputus. Terputus dia keluar. Sebenarnya keluar, Pak. Makanya dia macet di situ. Itulah saya pakai bahasa Manado itu Ustaz. Ngana Iya. Jo Pak Kuda. Iya. Artinya Bapak mungkin salah pencet atau putus. Bahasa Manado. Ngana Jo Pak Kuda. Allah. Luar biasa Iya, Pak Kap ini bahasanya. Enggak, kan itu pakai bahasa Manado gitu. Jadi Dan saya itu pakai kan bahasa memang dari Manado. bahasa sana, Pak. Itu kan memang dari bahasa sana. Jadi artinya Ya. saya pernah juga ke Manado beberapa lama di sana. Saya bilang apa maksudnya ini orang-orang bicara seperti ini. Ya, ternyata ada maksud-maksud lain, Pak, di balik itu. Oh, Tidak gitu nampak ya. di layar tak ini, Pak. Oke, Iya. lanjut ya. Lanjut, Iya, lanjut, sebentar. Jo. Sebentar, Jo. Ya, masih mau lanjutin. Allah. Mas. Sabar, Iya. Jo. Kita orang sabar. Ya. Allah Akbar. Jadi kita mau membuktikan antara saudara kandung dengan saudara non kandung. Kita mau buktikan di dalam Al-Quran. Jangan sampai kan kemudian kita mengatakan wah ini pemateri mengada-ngada ini. Ya. Kalau bahasanya orang Luwu dia katakan gambo. Maka untuk menghindari keraguan itu ataupun skeptisisme atau dalam bahasa musik tidak percaya, maka ada batasan-batasan had atau batasan-batasan persaudaraan yang kami masukkan dalam poin berikutnya untuk materi kami. Oke. Ya. Kalau begini lancar dia. Ada gambar bagunung. Ya. Had ataupun batasan ikhwatun, batasan persaudaraan di sini sudah dijelaskan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ayat ini sebenarnya sudah favorit, ya, sudah populer, masyhur di kalangan kita semua. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka bersaudara. Maksud persaudaraan di sini adalah persaudaraan di dalam akidah, persaudaraan di dalam keimanan. Sehingga ketika orang Islam mereka satu sama lain telah ucap kalimah
maka dia telah dipersaudarakan di dalam keimanannya. Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah senantiasa berusaha untuk mendamaikan ketika mereka ini ada perselisihan di antara mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang yang yang telah dipersaudarakan di dalam iman. Kemudian apa sih yang menjadi barometer ya daripada persaudaraan itu sendiri? Barometer daripada persaudaraan itu kami ambil dari surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kata ikhwana di sini bahkan dijadikan sebagai kata yang merangkum semua kata-kata yang ada sebelumnya. Bahwasanya perintah Allah untuk senantiasa ini kita berpegang teguh. Kemudian kita tidak bercerai-berai, ya. Kemudian kita tidak berkotak-kotak. Menunjukkan bahwasanya barometer hakikat persaudaraan itu barometernya di situ. Ketika kita tidak menganggap saudara kita itu lain, bahwasanya mereka ini adalah namanya saudara, ya. Kita harus kemudian menghargai mereka, menunaikan hak-hak mereka sebagaimana saudara kita. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan satukan hati-hati kalian ketika kita berpegang teguh kepada agama Allah, dan juga pada saat kita ini tidak membuat gap satu sama lain di antara umat Islam. Apapun warnanya mereka, ketika mereka itu dalam kalimatut tauhid, la ilaha illallah, mereka adalah saudara kita. Lain halnya kalau akidahnya sudah melenceng. Kemudian, Islam yang paripurna dan sempurna itu sebenarnya sudah menunjukkan betapa indahnya Islam. Sehingga Islam itu tidak kaku, fleksibel. Tetapi ada fleksibilitasnya. Islam itu pun juga masih ada dalam batasan. Sehingga di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 11 itu dijelaskan batasan saudara yang lain ini. Kan jangan sampai kemudian kita katakan, kalau mereka tidak beriman, maka sebenarnya mereka bukan saudara saya. Sudah cuekin aja, masa bodoh dan sebagainya. Tidak. Kalau kita sudah kuat persaudaraan dalam Islam, maka merindukan mereka. Fa'in tabu, maka apabila mereka itu tobat. Ya, wa aqamus shalah, kemudian mereka ini menerima perintah salat meskipun belum salat. Jangan kemudian mentang-mentang orang tidak salat karena karena kemalasannya, karena kebodohannya, karena apa dan sebagainya. Sepanjang dia masih mengakui salat ini adalah perintah Allah yang kalau saya langgar saya berdosa, ya, maka sebenarnya mereka ini masih kita harapkan, kita rindukan. Maka kerinduan kita ini dengan hadirnya mereka. Ya, sering kali kami katakan kita ini bukan datang untuk menjustis mereka, ya, untuk menjatuhkan palu gadah yang begitu besar menghukumi mereka, tidak. Rindukan mereka untuk menjadi saudara kita kembali. Fa'in tabu, maka apabila mereka ini kembali bertobat, wa aduz zakat, dan menunaikan zakat, fa ikhwanuhum, mereka itu adalah saudara kalian. Mereka itu adalah saudara kalian yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, fiddin, di dalam agama, sehingga kemudian kembali menjadi saudara seiman. Ya, wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang ada keinginan. Jadi ya'lamun ini kalau fi'il mudhari itu selalu senantiasa ada upaya dan usaha, ya. Miraran, berterusan, continue. Dia ada keinginan untuk mengetahui.
Ya, ini kan insya Allah sudah teraplikasi pada kita semua. Usia sudah tua dan sebagainya, tapi masih saja ya'lamun, masih saja gelisah untuk mengetahui. Ya, Masya Allah, semoga kita masuk ke dalam ya golongan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kemudian, fleksibilitas di dalam Islam itu sendiri pun juga masih diberikan batasan-batasan yang kita semua harus kemudian menjadikan itu apa ya, sebagai koridor, sehingga kita mau melihat ya apa sih implikasi daripada keimanan itu, implikasi daripada persaudaraan itu. Kata Domnul Akhwa, bahwasanya implikasi ataupun juga konsekuensi dari persaudaraan itu dengan persaudaraan secara akidah, baik dia itu saudara kandung maupun juga non kandung kalau seakidah, implikasinya ini dijelaskan di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang dia itu kuat persaudaraannya di dalam iman, di dalam Islam, maka senantiasa mereka ini merisaukan. Dan kemudian ayat ini sebenarnya menekankan kepada kita ini, tidak ada kebencian, tidak ada dendam di dalam hati orang-orang beriman. Termasuk ya asbabun nuzul daripada ayat ini yaitu ketika pembagian ghanimah antara orang-orang muhajirin dan orang ansar. Wala tajal fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghillal lil ladzina amanu, perasaan benci-dengki kepada orang-orang beriman. Jadi orang beriman ini dia minta kepada Allah. Ini doa ini Masya Allah ya, kadang diijazahkan oleh guru-guru kita untuk kemudian kita jadikan ini sebagai amalan. Wala tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, ya Allah janganlah engkau jadikan ghillin di dalam hati kami, perasaan benci, perasaan hasad, iri hati, ya dengki kepada saudara-saudara muslim kami. Jadi seharusnya kalau kita mengaku beriman, konsekuensinya yang pertama adalah hilangkan kedengkian di dalam hati kita kepada saudara seiman kita. Kemudian bukan hanya sekedar ahwal yang tadi dijelaskan, ya ahwal daripada keadaan orang-orang beriman, tetapi ternyata ada batasan yang lain yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hati-hati tentang tasyabbuh, ya diserupakannya. Kalau tadi kepada sesama manusia, kerinduan dan sebagainya, ya mungkin ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Tetapi ini yang terkadang lebih luar biasa lagi kalau kita tidak sadar. Diserupakan, disifatihi, dengan sifatnya. Innal mudaththirina kanu ikhwanas syayatin. Hati-hati, ya ketika kemudian kita sifatnya boros, mubadzir, ya berlebih-lebihan, tidak perlu pakai kalung 1 kilo di leher kok dijadikan ini digunakan, ya maka hati-hati, jangan sampai ini hanya akan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara di sekitarnya banyak orang yang kelaparan, ya banyak orang yang menderita, masuk ke dalam golongan innal mubadzirina. Ya, termasuk juga ketika kita berlebih-lebihan ataupun israf, menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, terlalu mendesak, urgent, tetapi kemudian kita upayakan, ya seperti ya maaf ya dengan sebab gaulnya anak-anak muda, mungkin sampai dia pakai handphone yang harga 20 jutaan. Kalau dosen pakai seperti itu memang dibutuhkan untuk ya untuk searching dan sebagainya, untuk perkuliahan. Intinya ketika itu tidak bisa mendapatkan manfaat, jangan sampai kita masuk di dalam tasyabbuh, diserupakan dengan syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Kenapa? Karena syaitan, syayatin, dia ini adalah senantiasa ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mau kita jadikan sebagai ending daripada makalah ini,
pemakalah sendiri menjadikannya sebagai ending daripada makalah ini, itu hakikat persaudaraan. Mana sih hakikat persaudaraan itu? Di dalam surat At-Taubah pun juga telah dijelaskan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Cinta boleh, tetapi jangan sampai kemudian cinta kita itu telah menggantikan kedudukan Allah dan Rasul di dalam hati kita. Maka hati kita ini hanya boleh mencintai Allah dan Rasulnya. Kaya boleh, tetapi sebatas di tangan, jangan masuk ke dalam hati. Ayat ini menjelaskan, ingkana, jikalau sekiranya ada di dalam hati kalian, dalam diri kalian, aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga